Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Ini adalah tulisan dari Pendeta Juanda Haraya Purbadasuha yang saya ambil dengan judul Satu Darah Dua Iman, Raja Sangawalu Damanik Raja Siantar ke-14 Muslim, dan putra tertua Raja Waldemar Damanik Raja Siantar ke-15 Kristen Protestan. Barangkali hanya di Simalungun khususnya di Kerajaan Siantar, ada dua raja yang satu ayah beragama Islam dan putra tertua justru menganut agama Kristen Protestan. Raja Siantar ke-14, Tuan Sangawalu Damanik lahir tahun 1871 di Pamatang Siantar dan wafat di Pengasingan Pulau Bengkalis tahun 1913, usia yang masih muda. Masuk agama Islam pada tahun 1902, setahun sebelum masuknya Zending Kristen Protestan ke Pamatang Raya, Simalungun, tepatnya tanggal 2 September tahun 1903. Raja pertama beragama Islam di Kerajaan Siantar ini giat menyebarkan agama Islam di Siantar dibantu mubalik dari suku Minangkabau dan Melayu. Saudara sepupunya di Bandar memang sudah lebih awal masuk Islam, jauh sebelumnya kira-kira tahun 1830 melalui pesisir Selat Malaka yang bersisian langsung dengan pemukiman orang Melayu Islam. Pada tahun 1906 setelah Raja Siantar ke-14 diasingkan, tahta Siantar kosong. Maka Belanda mengangkat dua pemangku yaitu, Tuan Torialam Damanik gelar Tuan Anggi atau Tuan Marihat adik Raja Sangawalu, dan sepupunya Tuan Riyahata Damanik Tuan Raja Sidamanik. Mereka berdua atas nama Kerajaan Siantar menekan Korte Verklaring tahun 1907. Inilah awal masuknya Siantar ke lingkungan kekuasaan Hindia Belanda. Siantar kehilangan kedaulatannya dan Belanda sepenuhnya berkuasa mengatur Siantar. Kekuasaan pemangku ini berakhir tahun 1917. Saat itu Simalungun resmi jadi daerah modal perkebunan di Sumatera Timur. Belanda giat membuka wilayah Kerajaan Siantar menjadi daerah perkebunan yang menjanjikan keuntungan untuk pemerintah kolonial. Tahun 1917, usai habisnya Komisi Kerajaan Siantar, Belanda mengangkat putra tertua Raja Sangawalu Damanik dari Puang Bona klan Purbadasuha dari Simarimbon menjadi raja. Putra tertua Sangawalu ini bernama asli Tuan Riah Kadim Damanik yang sesudah dibaptis menjadi Kristen diberi nama Kristen Eropa Waldemar. Raja ini memerintah sampai tahun 1924. Pada masanya orang-orang Batak Toba Kristen dari Tapanuli Utara banyak yang masuk ke Siantar atas undangan pemerintah kolonial Belanda dan Zending RMG. Pusat kota dibangun dan untuk ini Kerajaan Siantar dalam hal ini Raja Waldemar telah menghibahkan tanah untuk pendirian kota Pematang Siantar kepada pemerintah Hindia Belanda. Akte penyerahan ditandatangani oleh Raja disaksikan notaris pada tahun 1923. Siantar pun menjelma menjadi kota penting di Sumatera Timur bersama Tebing Tinggi, Tanjung Balai dan Kota Medan. Inilah kota yang pertama kali dibentuk Belanda secara resmi setelah pasifikasi. Tetapi Belanda tiba-tiba memaksulkan raja ini dari tahta Kerajaan Siantar pada tahun 1924 dan mengangkat Tuan Sawadim Damanik gelar Tuan Raja Bandar jadi Raja Siantar. Tuan Sawadim yang pernah mendapat bintang jasa emas dari Belanda cukup lama memerintah Kerajaan Siantar. Dia baru turun tahta setelah kerajaan dihapus pelaku revolusi sosial pada tahun 1946. Raja Waldemar Damanik gelar Tuan Nagahuta adalah raja yang memegang peranan cukup penting dalam pembangunan Gereja Besar RMG, sekarang HKBP, Jalan Gereja. Dia rajin mengikuti ibadah di gereja besar itu setiap hari Minggu dengan menunggang kuda kesayangannya lengkap dengan uniform pakaian kerajaannya. Bersama dengan Permaisuri Nelly Boru Nainggolan, itu dari Jahya Nainggolan seorang jaksa di era kolonial. Barangkali pada masa beliau tapak untuk pemukiman kaum Kristen Batak Toba dibangun dengan izin beliau, berikut sawah-sawah luas di sekitar kota Pematang Siantar yang diberikan untuk digarap migran ini. Sayangnya, sampai sekarang kami belum menemukan catatan yang pernah ditinggalkan almarhum. Entah di perpustakaan HKBP Kampung Kristen ada catatan tentang beliau ini. Sangat menolong menulis kiprah beliau dalam menata kota Pematang Siantar dan pengembangan agama Kristen Protestan di Simalungun secara khusus kota Pematang Siantar. Raja Waldemar tidak punya anak laki-laki. Beliau hanya punya anak perempuan bernama Boudorla Boru Damanik yang menikah dengan Tuan Baja Purba Girsang salah satu orang penting di Kerajaan Panei gelar Tuan Dolok Batu Nanggar. Tuan Baja ini pernah menjabat Bupati Karo dan Bupati Simalungun.
Waldemar Damanik Raja Siantar ke-15 ini wafat pada tahun 1945 seperti tertulis dalam nisannya, di makam beliau di bekas rumah pengajian ayahandanya di Nagahuta, Kota Pematang Siantar. Di komplek makam keluarga Raja Siantar ke-15 ini dimakamkan ibundanya Puang Bona Bede Boru Purbadasuha asal Tonguan dan adik-adik tiri Sang Raja Siantar ke-15. Ada yang beragama Islam dan beragama Kristen ditandai dengan makam dihiasi salib dan nisan Muslim. Sungguh pemandangan yang menunjukkan sikap toleransi suku Simalungun sejak dahulu. Semoga bermanfaat.